Tanggapan masyarakat Polandia sendiri terhadap atau masyarakat umum di sana terhadap Muslim ketika berpuasa di bulan Ramadan itu seperti apa? Apakah mendapatkan diskredit atau memang mereka akan menghargai? Kalau sejauh ini mereka menghargai gitu, tapi gini, kita kayak melakukan edukasi gitu ya, karena mereka kadang tuh nggak ngerti apa yang kita lakukan, jadi kayak ya wajar kan. Kalau di negara kita kan mengakui sedikitnya 6 agama gitu ya, 6 agama gitu. Kalau di sini memang kayak satu aja gitu, mereka memeluk Katolik mayoritas tadi 93%, kurang lebih segitu. Jadi kalau mereka tahu ada Muslim berpuasa, mereka menghargai, tapi kita harus ngasih tahu berpuasa itu ngapain gitu. Terus kayak apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kayak misalnya mereka akan ngajak makan siang nih, kita harus bilang kayak aku nggak makan atau aku nggak ikut dulu. Nah nanti mereka akan ngajak tuh, tetap akan ngajak, karena kalau cuma kita ngomong kayak gitu tetap akan ngajak. Jadi mau nggak mau kita harus bilang kayak we are in Ramadan, we are fasting gitu, kayak kita akan puasa sampai 30 hari ke depan, kita nggak boleh ngapain gitu, kita makannya jam segini dan jam segini, mulai jam segini sampai jam segini, terus kita menghindari makanan ini dan minuman yang itu, misalnya kayak gitu. Mereka akan paham. Ya tapi tergantung, kadang kalau yang temen deket kan kadang kayak nggoda-nggodain itu wajar sih ya. Tapi secara umum mereka kalau dikasih tahu mereka paham gitu. Kalau dari negara-negara Muslim yang lain yang mungkin Melisa kenal, apakah di sana juga budayanya seperti negara Muslim kita dari Indonesia, orang-orangnya itu? Apakah juga ikut berpuasa atau jangan-jangan negara Muslim yang berasal dari luar Polandia juga seperti Turki, mungkin Arab atau apa, mereka juga melebur dengan ikut gak berpuasa atau gimana? Ini sebenarnya aku nggak tahu apakah jawabanku bisa buat jadi patokan generalisasi gitu ya. Aku ada temen Iran, Turki, terus beberapa negara Muslim lain kayak Afghanistan gitu. Kebetulan yang aku kenal nggak puasa, cuman aku nggak tahu apakah ini mencerminkan budaya dari negaranya, apakah personal gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang aku bilang kayak negara Muslim dari teman-teman Muslim dari Malaysia, mereka masih puasa gitu. Tapi kalau yang kayak tadi, yang kayak beberapa yang tadi aku bilang, Turki, Iran, Afghanistan itu enggak. Tapi mereka Muslim gitu. Jadi ya aku nggak tahu apakah ini kultur negaranya ataukah bukan, aku nggak ngerti. Apakah itu cuman subjektif dari ini aja ya, orangnya aja ya? Iya, karena kebetulan yang aku tahu juga Turki cuma 1 orang, Iran cuma 1 orang, Afghanistan ada 2, cuman ya aku taunya mereka nggak puasa gitu. Tapi ada tempat-tempat atau wisata religi khusus Islam atau Muslim itu ada gak sih Mel di sana? Mungkin ada perkumpulan atau apa yang membuat itu menjadi tempat wisata gitu? Gak ada ya? Satu-satunya tempat wisata kalau di Warsaw yang aku tahu ya tadi si Masjid OKM itu ya. Ntar aku ngecek contekan dulu. Si Masjid OKM itu kalau nggak salah juga kayak ini, jadi salah satu cultural heritage untuk umat Muslim di Warsaw gitu. Dan dia kayak salah satu masjid terbesar gitu. Nah kalau teman-teman yang mungkin Jumatan gitu ya, terus sholat tarawih, mereka juga bisa ke sana. Gitu. Cuman nggak semua orang datang ke sana karena memang lokasinya karena cuma satu ya, terus jadi jauh gitu untuk beberapa orang. Kalau dari tempatku sendiri itu bisa naik tram itu 1 jam. Jadi nggak mungkin tiap hari ke sana gitu. Apalagi kalau situasinya ini kayak kemarin itu turun salju deras banget, angin kenceng banget gitu. Jadi kayak bikin mager gitu kalau tiap hari harus tarawihnya ke OKM. Tapi kalau pas cuacanya oke gitu, kita bisa ke sana ke OKM. Berarti mulai imsaknya itu jam berapa sih Mel? Terus bukanya jam berapa? Kalau yang per hari ini imsak itu jam 4.23 kalau nggak salah ya. 4.23. Karena angkanya tiap hari berubah. Iya. Kalau imsak hari ini jam 4:18-an. Terus kalau yang buka puasa nanti itu jam 7:23. Kalau belum berubah aku kayaknya harus cek, karena memang tiap hari itu harus ngecek, tiap saat harus ngecek. Ya tapi selisihnya cuma menit aja kan, atau sampai jauh kan? Enggak juga kan?
Nggak tentu. Kadang Nggak tuh tentu. ada hari yang selisihnya cuma menit, kadang maksudnya kayak 2 menit, 3 menit gitu, kadang gitu. Kadang ada kayak 10 menit gitu juga ada kadang. Oh, kalau di Indonesia kan biasanya perbedaannya kan per hari ya 1, 2, 3 menit gitu kan. Mm-mm. Di sana Iya, sampai. ini beda. Kayak misalnya gini aja, puasa hari pertama itu kita bisa buka puasa jam 7:18 Hmm. malam. Nah, tapi di hari terakhir nanti puasa tuh itu padahal kan durasi cuma 30 hari ya. Hmm. Di hari nanti terakhir puasa itu kita bukanya di sekitar jam 8:30 apa jam 8 berapa gitu. Itu hampir jam 9. Jadi kayak aku nggak tahu persis ini kapan hari yang mana terus durasinya jadi kayak makin banyak gitu. Gitu. Jadi makanya harus ngecek terus. Berarti ketika kerja di sana terus Ramadan itu nggak ada ini ya, nggak ada perlakuan spesial atau ketika hari Ramadan tuh jam kerja dipotong atau dikurangi bebannya itu nggak ada ya? Enggak Pas ada. saja ya? Karena mereka nggak familiar, iya, mereka nggak familiar dengan itu gitu. Jadi ya kita harus yang bisa atur sendiri. Oke, terus kalau misalnya mau sholat atau apa gitu, melakukan kewajiban muslim lah, Hmm. itu kan di sana Kalau- susah masjid tuh. Iya, ini memang ya tapi orang-orang di sini akhirnya, maksudnya orang-orang muslim di sini kalau pas di tempat kerja atau di kampus mau sholat, pilihannya ada beberapa macam sih kayak ada kampus yang kemudian gini kalau kita minta profesornya terus aku muslim nih, dan aku sepanjang waktu spend waktu di sini, aku butuh tempat sholat misalnya. Kalau memang di sana ada ruangan yang bisa kita pakai, kita akan dikasih. Tapi itu nggak banyak kejadian kayak gitu. Itu kayak tertentu banget. Itu enak ya kalau bisa kayak gitu. Nah yang kedua opsinya adalah ada beberapa kali teman-teman yang sholat jamaah di parkiran kampus gitu. Tapi Wih, sampai di ya parkiran itu menurutku berani banget gitu. Nah yang opsi ketiga ini yang menurutku lebih banyak dilakukan. Jadi biasanya kita akan pergi ke ruang-ruang kecil, entah itu yang disediain kampus sama kantor, ya kita ke ruangan kecil gitu aja terus tayamum dan juga sholat sambil duduk gitu. Jadi kayak memang benar-benar udah kayak situasi darurat. Iya. Mhm. Oke, Melisa harapannya apa nih? Melisa Ramadan di sana di Polandia, terus kemudian ini mungkin nanti disaksikan sama teman-teman di Indonesia nih sama Sobat Antara. Ada yang ingin disampaikan nggak? Harapannya adalah kalau buatku pribadi meskipun kita puasa dimanapun semoga keimanannya tetap terjaga gitu dan ini tetap menjadi momen gimana kita bisa introspeksi diri gitu, gimana kita bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi jiwa-jiwa yang lebih baik lagi gitu untuk kita sendiri, untuk hubungan kita dengan orang lain dan juga utamanya hubungan kita dengan Tuhan gitu. Terus apa ya? Nggak muluk-muluk sebenarnya kayak rindu banget puasa kemudian ada yang ngasih kolak atau takjil gitu ya atau bisa ngeliat takjil tapi kayaknya itu terlalu muluk kalau punya mimpi kayak gitu di sini. Gak ada yang muter-muter Mungkin subuh akan. anak-anak mukulin beduk gitu ya? Sahur. Nggak ada dengan berbagai kostum gitu ya nggak ada. Iya. Kayaknya kalau lihat Instagram di Indonesia gitu kan rame banget ya ada orang bangunin sahur pakai kostum pocong naik skuter gitu-gitu ya di sini nggak ada. Oke, Melisa, terima kasih sekali sudah berbagi pengalamannya bersama Sobat Antara. Saya doakan semoga puasanya, kerjanya di sana dan studinya bisa lancar semua. Salam buat teman-teman di Amin. sana ya. Baik, Sobat Antara, demikianlah obrolan kita untuk berisik spesial Ramadan kali ini mengenai bagaimana sih berpuasa di salah satu negara terlama di dunia untuk puasanya. Dan juga tetap saksikan berita-berita baik di antaranews.com dan foto-foto terbaik di Antara Foto dan juga saksikan podcast dan talk show di Antara TV Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Thank you Melisa. Makasih Alfon. Ya. Dadah, bye-bye.